Chelsea menatap musim 2023-2024 dengan semangat yang baru. Di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino, Chelsea berambisi bangkit dari keterpurukan musim lalu. Di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel, Graham Potter maupun manajer anyar mereka saat itu, Frank Lampard, Chelsea benar-benar nyaman berada di papan tengah atau di peringkat 12 hingga musim akhir. Hanya memperoleh 44 poin, yang mana itu jadi jumlah poin terendah sepanjang sejarah keikutsertaannya di Liga Inggris. Hal ini tidak mencerminkan jati diri Chelsea sebagai klub besar Liga Inggris. Padahal saat itu klub melakukan transfer yang gila-gilaan untuk mengarungi liga. Pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, tak segan-segan mengeluarkan cuan besar untuk mendapatkan pemain-pemain incarannya. Di awal musim, Chelsea membayar mahal untuk mendatangkan Wesley Fofana, Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, hingga Kalidou Koulibaly dari klub Serie A Napoli. Mikhail Mudryk dibeli dengan harga 70 juta euro dan dikontrak hingga Juni 2031. Dan juga Marc Cucurella didatangkan dari Brighton Albion seharga 65 juta euro. Tak cukup di situ, klub ini juga sukses mendaratkan Enzo Fernandez dari Benfica dengan biaya transfer fantastis mencapai 106 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Transfer tersebut banyak mendapat kritikan dari pengamat-pengamat sepak bola karena menganggap terlalu mahal untuk seorang Enzo Fernandez. Chelsea juga memberikan kontrak jangka panjang untuk pemain baru lain seperti Noni Madueke dan Benoit Badiashile. Bukan hasil manis yang didapat, klub London Biru ini malah dapat pahitnya. Chelsea sulit mendapatkan kemenangan dari laga ke laga. Performa pemain yang tidak sesuai ekspektasi atau mungkin strategi pelatih yang monoton menyebabkan Chelsea semakin terperosok ke papan tengah liga. Kini The Blues berbenah. Ditunjuknya Mauricio Pochettino sebagai manajer baru Chelsea memberikan asa baru bagi pemain dan klub. Ex-pelatih Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, dan Paris Saint-Germain dikabarkan mendapatkan kontrak durasi panjang. Pria berkewarganegaraan Argentina itu sesumbar ingin mengembalikan Chelsea ke jalur yang seharusnya dan tidak memikirkan masa lalu. Tidak hanya untuk para pemain, tetapi juga para staf dan seluruh penggemar bisa move on dengan cepat. Dalam sepak bola, Anda harus bisa move on dengan cepat. Jika tidak, Anda akan mati, ucapnya kepada laman resmi Chelsea. Target saya adalah menang. Tujuan saya adalah untuk menang, tambahnya. Chelsea sudah mendatangkan 3 pemain pada musim panas tahun ini, yakni Christopher Nkunku, Nicholas Jackson, dan Diego Moreira. Selain itu, Chelsea juga masih mengincar pemain-pemain top lain seperti Dusan Vlahovic dari Juventus dan Paulo Dybala dari AS Roma. The Blues menebus Nkunku dari RB Leipzig dengan bandrol 65 juta euro. Sedangkan Jackson digait dari Villarreal dengan harga 37 juta euro. Diego Moreira direkrut Chelsea dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Benfica berakhir. Dalam transfer pemain keluar ini, Chelsea dianggap sangat berani. Karena selain ditinggal pemain andalanya seperti N'Golo Kante yang kontraknya habis, Chelsea juga melepas banyak pemain kuncinya. Tak hanya menggait pemain anyar, Chelsea juga melepas beberapa pemain. Teranyar, tim London Biru melego Kai Havertz ke Arsenal dengan harga 70 juta euro dan segera menyusul Mason Mount ke Manchester United dengan mahar 64,2 juta euro. Mateo Kovacic yang dijual ke Manchester City dengan harga 29,1 juta euro hingga Kalidou Koulibaly ke klub Arab Al Hilal dengan mahar 23 juta euro, serta sang kiper Edouard Mendy yang dijual ke sesama klub Liga Arab Al Ahly dengan mahar 17 juta euro. Yang terbaru, Christian Pulisic dipinang klub raksasa Serie A AC Milan seharga 20 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus.
Ditambah berakhirnya masa pinjam Denis Zakaria dari Juventus dan Joao Felix dari Atletico Madrid membuat tim London Barat itu harus mencari penggantinya. Kedua pemain itu tidak ditebus oleh Chelsea karena tidak sesuai ekspektasi. Dari 23 anggota tim Chelsea di final 2 tahun lalu, tinggal 3 pemain yang bertahan di skuad The Blues saat ini. Kala itu, sang London Biru menekuk Manchester City 1-0 di Stadion Dragao Porto pada 29 Mei 2021 melalui gol tunggal Kai Havertz. Gol tunggal Kai Havertz menggaransi trofi kedua bagi Chelsea di pentas antar klub termegah di Eropa. Thiago Silva, Reece James, dan Ben Chilwell masih bertahan, setidaknya hingga video ini dibuat. Chelsea akan memainkan beberapa pertandingan pramusim menjelang kompetisi 2023-2024. Sejauh ini ada 5 pertandingan yang sudah terjadwalkan. Lawan-lawannya yang sudah terkonfirmasi adalah Brighton, Brighton Albion, Newcastle, Fulham, dan Borussia Dortmund. Pertandingan pertama akan digelar di Kenan Memorial Stadium, Chapel Hill, Amerika Serikat pada 19 Juli 2023 melawan Brighton. Brighton sendiri sukses menjalani musim yang gemilang usai menjuarai National League dengan meraih 110 poin dari 45 laga yang telah dijalankan. Terpaut 4 poin dari Notts County di posisi kedua. Masa pramusim Chelsea bakal jadi lebih krusial dari biasanya. Selain untuk menjaga kondisi jelang musim 2023-2024, dalam sesi pramusim Mauricio Pochettino pasti akan menyesuaikan skema permainan pada pemain Chelsea. Laga-laga uji coba tersebut juga akan sangat membantu untuk meningkatkan kekompakan di lapangan. Kami harus siap dengan semua kondisi. Jika nanti di pramusim kami merasa bahwa kami butuh menambah pemain yang bisa mencetak gol, maka kami harus siap, sambung Pochettino. Pramusim sedikit banyak akan berpengaruh pada jalannya musim berikutnya. Jika latihan dan laga pramusim berjalan sesuai rencana, maka bisa dipastikan musim selanjutnya akan berpihak pada Chelsea. Mungkin terlalu berlebihan apabila langsung berbicara soal Tsunami Trophy. Setidaknya jika semua berjalan dengan baik, The Blues seharusnya bisa finish di urutan 4 besar musim depan dan kembali berlaga di Liga Champions. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.